Kita fokus aja lah gitu loh. Ya kita fokus di program yang kita sudah sepakati. What do you think? We'll see. Jika kita mengamati perkembangan timnas Indonesia secara umum sekarang ini, harus diakui kalau tim Garuda emang udah cukup bagus, walaupun masih ada beberapa hal yang mesti dibenahi. Nah, sejenak melupakan Piala AFF, kini Pak Erick Thohir selaku Ketum PSSI sendiri punya target besar bagi timnas Indonesia, yakni bisa lolos ke Piala Dunia. Ya, PSSI sampai detik ini masih gencar untuk menambah kekuatan demi meraih asa menuju Piala Dunia. Ya, ibarat kata pintu Piala Dunia ini sudah ada di depan mata, jadi akan sangat eman-eman apabila kita enggak gaspol di 4 laga krusial nanti. Selain itu pun untuk level kelompok umur, PSSI juga menargetkan tim U20 serta tim U17 untuk bisa lolos ke Piala Dunia, yang mana artinya standar pun juga ikutan jadi lebih naik. Sehingga mau tak mau, segala usaha yang dilakukan pun juga harus lebih maksimal. Namun dari semua itu, jelas konsen utama adalah di timnas senior, mengingat segala hal yang terjadi tolak ukurnya ada di sana. Jadi mau tak mau PSSI memang lebih besar untuk ngegas timnas senior supaya bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, salah satu cara yang dilakukan oleh PSSI untuk membuat peluang itu semakin besar tentu adalah dengan program naturalisasi, yang mana terbaru pun untuk timnas senior kita sudah pasti akan kedatangan Ole Romeni. Nah, menariknya setelah nama-nama pemain top macam Ole, Jay Ize, Miss Hilgers, Tom Hai ataupun Kelvin Verdong merapat ke timnas hingga membuka peluang Garuda buat tampil di ajang bergengsi dunia. Hal ini lantas juga membuat pemain yang dulunya ogah-ogahan jadi ngebet buat ikut memperkuat timnas Indonesia. Ya, kiper Komo 1907 Emil Audero mengirim kode keras ingin bergabung dengan timnas Indonesia, yang mana hal ini tengah jadi perbincangan hangat pecinta sepak bola tanah air di media sosial. Dilansir dari unggahan akun X @agamaprilio_, dalam suatu momen Agam mendapat kesempatan untuk berbincang dengan Audero sambil meminta tanda tangan, menanyakan kabar dan juga peluang untuk membela Garuda. Mengejutkannya, Audero seakan terang-terangan mengaku ingin membela timnas Indonesia dengan mengaku sudah berbicara bersama Ketum PSSI Pak Erick Thohir, namun sudah beberapa tahun lalu. Lebih menariknya lagi, ketika ditanya mengenai kemungkinan membela skuad Garuda, Audero mengatakan, "Kita akan lihat." Tentu dengan pengakuan ini sepertinya peluang Emil Audero buat merapat ke timnas Indonesia pun makin terbuka pula. What do you think? We'll see. Ya, Emil Audero merupakan penjaga gawang Italia yang memiliki darah Indonesia dan lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Beberapa tahun belakangan ini pun nama Audero kerap dikaitkan untuk menjadi warga negara Indonesia agar bisa membela tim merah putih. Pemain jebolan Akademi Juventus ini pun memang pernah beberapa kali bertemu dengan Pak Ketum PSSI kita Pak Erick Thohir di berbagai momen. Tapi menyoal peluang naturalisasi yang diungkap oleh Emil tadi, Pak Erick justru menyebut kalau ia tidak pernah membahas masalah naturalisasi dengan mantan kiper Juventus dan Inter Milan itu. Sejujurnya kami belum membicarakannya, padahal kami sudah bertemu lebih dari 1 kali di Milan, saya juga kenal keluarganya, ujar Pak Erick dikutip dari Tutto Mercato Web. Nah, disangkalnya pembicaraan naturalisasi Emil Audero oleh Pak Erick ini juga disorot oleh klub kiper utama timnas Indonesia sekarang ini, yakni FC Dallas. FC Dallas, klub yang dibela oleh Marten Pas sekarang, ikut menyoroti kans Emil Audero yang kabarnya bakal merapat ke timnas Indonesia beberapa waktu terakhir. Melihat ini, keberadaan Emil Audero dalam timnas tentu saja memunculkan potensi persaingan ketat dengan pemainnya Marten Pas. Tapi meski begitu, FC Dallas merasa kalau Pas tidak akan terganggu dengan kemungkinan merapatnya Emil, sebab mereka pun menilai kalau Pas juga memiliki level apik di timnas Indonesia.
Nah, tapi terlepas dari itu, sejatinya Marten Pas sendiri justru dengan santai menyambut Emil Audero Mulyadi apabila ingin merapat ke Timnas Indonesia. Ya, menurutnya apabila Emil benar-benar hadir di skuad Timnas, ia tak terlalu memikirkan soal persaingan karena siapapun yang bermain, semua tetap untuk negara. Pemain berusia 26 tahun tersebut pun juga menekankan bahwa sebagai pemain, ia akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Untuk itu, ia siap bersikap profesional dan memperlakukan semua pemain dengan setara, siapapun yang datang nantinya. Ia juga mengaku siap bersaing sehat demi lambang Garuda di dada, tanpa membawa ego dalam setiap kesempatan membela negara. Menurut Pas, bermain untuk tim nasional adalah soal mengedepankan kepentingan negara di atas segalanya. Ia juga menegaskan bahwa siapapun yang bisa memberikan kontribusi terbaik harus mendapatkan dukungan penuh. Saya mendukung mereka sebagai rekan setim, dan siapapun yang dipilih untuk menjadi starter, saya rasa tidak boleh ada ego yang terlibat. Saya tidak masalah, Emil bisa datang ke Timnas Indonesia. Saya akan membuktikan diri di lapangan, kata Marten Pas dengan percaya diri. Pernyataan ini tentu menunjukkan bahwa Marten Pas tak gentar untuk menghadapi potensi kedatangan Emil Audero di Timnas Indonesia. Bagi Martin, kedatangan Emil Audero bukanlah ancaman, melainkan sebuah peluang untuk meningkatkan level permainan. Ia pun percaya bahwa kompetisi di dalam tim akan membuat semua pemain termasuk dirinya bakal bekerja lebih keras. Tapi meski begitu, menilik semua tadi, Pak Ketum PSSI Pak Erick Thohir saat ini justru mengaku akan lebih berfokus pada naturalisasi lain daripada rumor Emil Audero. PSSI kini tengah bersiap untuk menatap gelaran Piala Asia U20 2025 yang bakal berlangsung mulai Februari mendatang. Persiapan yang dilakukan ini juga termasuk menambah amunisi dengan menaturalisasi dua pemain keturunan baru, yakni Dayan Mak dan Tim Gaipens yang dikabarkan tengah menjalankan proses untuk membela Timnas Indonesia. Nah, selain naturalisasi dari kedua pemain kelompok usia itu, PSSI juga tengah memproses naturalisasi dari Ole Romani yang diproyeksikan untuk membela tim Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia pada Maret mendatang. Dan dengan kondisi yang ada, kemungkinan dari proses sumpah Ole, Gaipens, serta Dayan akan dilakukan serentak alias mode borongan. Ya, pokoknya dengan segala upaya yang dilakukan oleh PSSI dan jajarannya, moga-moga aja segala proses yang ada bisa dilancarkan, entah itu untuk tim U17, U20 atau senior, semuanya bisa mencapai target yang diinginkan.